dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S059 untuk menempati pentas. Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S059 akan membawakan sarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital. Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S059 akan membawakan sarahan yang berjudul Finalis Musabaqah Syaril Quran Putri dengan nomor peserta S059 akan membawakan sarahan yang berjudul Transformasi Dakwah di Era Digital. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam tariqan sawiyya. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. George Berner dalam bukunya yang begitu fenomenal, Management in 3DXX, What Will Be Important in Future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, pesat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan berdampak luar biasa dan akan merubah tatanan kehidupan. Buku yang ditulis pada tahun 2004 ini memprediksi begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan cuaca dan musim yang bisa kita ganti sesuka hati. Pembangunan kompleks perumahan di bulan. Manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi
penggunaan teknologi akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan. Sungguh begitu dahsyat perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat besar sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita pada era di mana dakwah semakin tersebar luas tak terbatas, dari tingkat lokal hingga internasional, Dari dunia nyata hingga ke dunia maya, dari musala masuk ke ruang-ruang vihara hingga gereja, dari yang mendengarkan puluhan hingga jutaan, kajian yang menggunakan kitab-kitab kuning dan tebal, hingga kitab berbasis digital. Namun sayang hadirin, dakwah di era digital masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap teknologi, sehingga media banyak diisi oleh tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media menjadi sarana penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri generasi muda bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang semakin terdegradasi. Mengingat betapa pentingnya hal ini, maka pada musabaqah syarhil Quran ini kami akan menyampaikan judul syarahan Transformasi Dakwah di Era Digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui
Siapa yang mendapat petunjuk? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insya talabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang di bawahnya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita untuk melakukan sebuah gerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Imam As-Sa'di dalam kitabnya Taysirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan juz 15 halaman 252 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-hikmah adalah kullu ahadin ala hasbi halihi wa fahmihi wa qawlihi wa inqiyadih. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan keadaan, pemahaman, sambutan serta ketaatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa dakwah bersifat dinamis, artinya menyesuaikan dengan kondisi dari objek dakwahnya. Ibarat seorang dokter, seorang dai harus memahami kondisi pasiennya sehingga ia bisa dengan tepat menentukan jenis obat dan dosisnya. Demikian ilustrasi prinsip dakwah oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Ilallahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasan. Demikian pula dakwah para wali songo, prinsip dakwah yang dipegang adalah menang tanpa tanding dan lurung tanpa bala, melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran wayang sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan bisa sambil makan, pulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian apalagi peperangan. Dahsyatnya hadirin, setelah pulang banyak di antara mereka yang memeluk agama Islam. Dengan demikian, dakwatun bil hikmah mendorong adanya transformasi dakwah di era digital dengan menghadirkan konten-konten dakwah yang indah, ramah, menggugah namun tetap berfaedah. Konten dakwah juga harus dibuat unik, asyik dan menarik sehingga anak-anak yang kecanduan main game lebih memilih mendengarkan tilawah. Emak-emak yang biasa mencari berita artis idaman beralih ke tayangan pengajian. Anak-anak muda yang biasa asyik mendengarkan lagu beralih menuntut ilmu. Gak mau ketinggalan bapak-bapak yang asyik nonton bola di rumah lebih memilih mendengarkan ceramah. Namun faktanya hadirin, banyak orang yang mengerti IT tidak memahami konsep sabili robbik. Dan sebaliknya, banyak orang yang memahami konsep sabili robbik tidak mengerti IT. Demikian ungkapan Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek teknologi. Disinilah seorang dai tidak hanya dituntut untuk lebih selektif, inovatif dan kreatif dalam menyampaikan pesan kepada umat. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengungkapkan bahwa dakwah di era digital harus menjadi tren dan pilihan utama. Hadirin, selain bil hikmah, transformasi dakwah di era digital juga dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah.
Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Qaulul Layyinur Raqiq min ghairi ghilzatin wala ta'fifin. Konten dakwah harus diisi dengan perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi, yang mengajak, bukan mengejek, yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian, yang menghadirkan rahmat, bukan yang laknat, merangkul, bukan memukul. Inilah mengapa ayat ini sangat tepat untuk dijadikan landasan etis metodis dalam melakukan transformasi dakwah di era digital. Era digital dengan karakteristik utamanya yaitu informasi yang bebas dan terbuka juga menuntut kita siap menjawab setiap permasalahan, berargumentasi dan dialog-dialog pembuka pikiran secara terbuka. Sosok Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dengan diskusi antar agama mampu membuka jutaan pasang mata di dunia akan keindahan dan kebenaran Islam sebagai sebuah agama. Hadirin, begitu besar peluang dakwah melalui media sosial di era digital. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa konten-konten dakwah masih belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral, biasanya tentang isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, musik orkestra, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibanding dengan ceramah agama. Demikian sebagaimana yang disajikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia. Oleh karena itu, semangat dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran harus tertanam dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita gelar khairu ummah sebagai umat terbaik sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul
Alkitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Baghawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khairu ummah adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan sebagai umat terbaik? Jawabannya adalah karena agama yang telah Allah pilihkan untuk kita dan dakwah kita. Nahnu afdalu minkum wa dinuna khairum mimma tad'unana ilaihi. Ayat tersebut menjadi poster bagi kita untuk siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah saatnya isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin rahimakumullah. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dilakukan pada dua bagian. Pertama, transformasi dakwah dari era tradisional ke era digital. Kedua, dari konten dakwah yang monoton menjadi asyik ditonton. Dari narasi yang penuh benci menjadi narasi yang menginspirasi. Dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Untuk menutup syarahan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syair lagu berikut ini. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan. Panggilan jihad hidupkan, panggilan jihad hidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.